udah umur haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat sore, shalom. Sekali lagi yuk, kita mau mengagung-agungkan Tuhan. Sore hari ini tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita yang dahsyat, Tuhan Allah kita yang setia, Tuhan Allah kita yang tidak pernah gagal. Dia senantiasa menjaga kita non-stop, tidak pernah terlelap. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita boleh ada sore hari ini Bapak Ibu Saudara bukan karena kuat dan darah kita. Kita boleh ada oleh karena kebaikan Tuhan. Mari dalam waktu yang singkat ini kita mau datang dalam rumah Tuhan. Kita mau belajar memberikan yang terbaik kepada kita melalui puji-pujian kita, melalui penyembahan kita, melalui pengagungan hormat kita kepada Dia. Sebab Dia Allah kita yang ajaib, Dia Allah kita yang sungguh luar biasa. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian dan terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami adalah menyembah. Kami tahu Tuhan, hidup kami berharga kepadamu. Engkau menciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih.
kepadamu Tuhan. Karena kami tahu kami berharga di mata-Mu Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Kami boleh rasakan Tuhan hadirat-Mu mengalir di tempat ini. Jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kami boleh bersyukur Tuhan, kami ada di tempat ini Tuhan. Kami ada karena Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak bisa mengadakan kekuatan kami, tapi karena Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan pernah sama lagi ketika kami datang. Kami akan berubah Tuhan. Kami akan menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Bahkan kami yang datang dengan keluh kesah, dengan sakit penyakit, dengan masalah, kami pulang dengan bersorak-sorai. Kami akan menerima mujizat, kami akan menerima kesembuhan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Setiap kami yang melayani di tempat ini, baik WL singer, bahkan pemain musik, bahkan pembicara hari ini, bahkan juga yang membawa kolektor, Tuhan berkati sound system semua. Kami yang terlibat Tuhan, karena kami melayani Raja di atas segala raja. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapak. Setiap kita yang cinta Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Wow, setiap kita yang mencintai Tuhan. Sekali lagi katakan amin. Wow, haleluya. Siapa yang percaya mata Tuhan saat ini sudah memandang dari surga pada gereja Tuhan di tempat ini? Amin. Tengok kanan kirinya, berikan salam, berikan senyumnya termanis. Haleluya, haleluya. Wow, kita tidak akan pernah lelah melayani Tuhan. Amin. Yes, karena kita tahu kita bekerja di ladangnya. Ada kuasa Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Amin. Wow. Jangan lelah.
Exactly right. Kita aman di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dipersilakan waktu dan tempat. Tidak lebih dari 1 jam ya. Oh ada. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom, shalom. Sebetulnya saya mau kesaksian dari kemarin, tapi ya itulah. Tapi ya memang karena waktu, saya mau saksikan kebaikan Tuhan tuh dalam hidup saya sangat luar biasa. Ya, dimana saya kalau mau flashback hidup saya tuh Tuhan benar-benar ubah saya 180 derajat. Kenapa saya bilang 180 derajat? Dulu waktu masa-masa saya masih muda SMP, saya nakal. Saya bertobat itu SMA. Ya, memang saya bertobat, terus ya saya dulu merokok, cabut sekolah, pokoknya nakal lah, tapi nakalnya masih wajar. Singkat cerita setelah lulus SMA, memang tadinya saya mau sekolah pendeta, saya mau sekolah di Malang, cuman waktu saya ujian lulus saya tidak bisa gabung dengan kakak saya yang sekarang ada di Kalimantan, karena adik kakak tidak boleh satu kampus, waktu itu I3 Batu Malang. Saya terpaksa dipindahkan ke Palembang, cuman Palembang itu papa saya udah tahu itu daerah pedalaman, dia ngeri anak perempuan. Singkat cerita saya pindah ke Jogja. Di Jogja dia sekolah pendeta, sekolah hamba Tuhan, sekolah teologi, tapi di asramanya di luar. Nah papa saya nggak mau kayak gitu, dia maunya tetap harus di dalam lingkungan kampus. Nah singkat cerita papa saya bilang udah kamu nggak usah, kamu kembali aja ke Jakarta, kita pulang, nanti kita cari sekolah. Nah tadinya saya mau ambil sekolah di teologi Jakarta. Cuma saingannya sungguh berat ya. Era udah singkat cerita, papa saya memang sebetulnya nggak mau saya pergi karena anak perempuannya tinggal saya doang. Kakak saya sudah nikah, terus satu lagi kakak saya di atas saya pas sudah di Malang gitu. Nah dia tuh kayak merasa, aduh gue nggak ada anak perempuan nih gitu kan. Karena memang pada saat itu papa saya memang sudah menikah lagi lah, mama saya udah menikah, papa saya menikah. Nah singkat cerita di situ saya mulai cari kerja. Saya tadi suruh mama saya kuliah, saya udah tak aja. Nah saya kerja, dan saya ditawari sama teman saya sebagai SPG, tapi bukan SPG di Matahari kalau bapak ibu saudara tahu ya SPG ya. Tapi saya nggak gitu, saya kerja kayak sales promotion girl, itu yang rokok, yang mobil, yang hanya 2 minggu 3 bulan gitu kan. Singkat cerita saya kerja seperti itu sebetulnya jujur bapak ibu, saudara saya kerja itu sebetulnya ya. Kerja itu ya sebetulnya saya senang karena duitnya kencang ya, dibayar cuma 2 minggu 3 bulan gitu kan. Tapi tantangannya berat. Kenapa tantangannya berat? Karena saya maaf nih, saya tidak jauh dari Jablay jadinya ya. Kalau ada orang nanti om datang pengen beli rokok, saya nawarin, maaf kata tuh saya dipegang-pegang. Saya dulu sampai bilang gini, Tuhan kok gini banget tuh cari duit ya, dipegang-pegang gitu kan. Ya tapi memang itu tantangan yang harus dihadapi. Tapi singkat cerita saya banyak ditawari, bahkan teman saya ada yang maaf kata tuh ya, simpenan orang Jepang, orang apa, dia memang sempat tawarin saya, Per mau nggak di Per? Oh lumayan tuh dapat apartemen, zaman dulu apartemen wah ya, sama mobil. Tapi saya bilang Tuhan enggak. Puji Tuhan memang saat itu saya suruh bertobat lah, saya bilang enggak. Singkat cerita saya keluar, saya nggak sanggup. Saya bilang Tuhan memang uangnya gede, tapi saya nggak sanggup. Saya dipegang-pegang, saya nggak sanggup Tuhan. Saya bilang Tuhan tolong cari kerjaan saya yang baik. Akhirnya teman saya tawarin lagi Standard Chartered, saya harus jadi sebagai sales kartu kredit. Singkat cerita begitu lagi. Kebetulan saya dapat ada seorang bos, dia mau ambil kartu platinum. Memang kalau dibilang kode platinum bonusnya lumayan ya. Tapi tantangannya itu lagi. Saya diajak ke Bali, mau nggak kamu kalau ke Bali? Wah, saya bilang Tuhan nggak gini juga cari kerja. Ya udah, saya cari duit. Saya bilang udah nggak usah. Kalau kamu nggak mau ya, saya batal nih kata gitu kan. Ya udah, saya bilang udah nggak apa-apa Tuhan, nggak dari sini. Singkat cerita, akhirnya saya patah arang waktu itu. Dan itu akhirnya teman ngajakin saya kuliah ngambil guru TK. Akhirnya saya kuliah guru TK. Lulus, saya ngajar setahun sebagai guru TK. Tapi papa saya bilang gini, kamu nanggung jadi guru TK, kamu kenapa nggak kuliah aja, ngambil kuliah di Indra gitu, guru kan. Ya udah, akhirnya saya ambil. Tapi sebelum itu saya melamar kerjaan karena saya suruh papa saya keluar dari situ kerja. Dia bilang udah kamu nggak usah di situ lagi kerja, karena memang di tempat kerjaan saya kalau saya telah sedikit dipotong gaji gitu loh. Tapi pulang kerjanya ngalor ngidul, kadang-kadang jam 3 pulang, jam 4 pulang gitu kan. Dan saya ngeluh sama papa, saya bilang udah kamu keluar. Singkat-singkat saya ngelamar kerjaan sambil menunggu saya pendaftaran kuliah. Saya ngelamar ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Bekasi Timur. Nah singkat-singkat saya ngelamar aja karena memang itu rumah sakit waktu itu baru pertama kali dibuka. Nah akhirnya saya ngelamar, terus saya pikir nggak ada panggilan. Tiba-tiba saya kuliah. Saya ngambil di Unindra, ngambil kuliah.
Itu cuma baru semester 2, tiba-tiba rumah sakit mitra telepon saya. Dia bilang katanya saya suruh panggil wawancara. Saya bilang, Tuhan gimana, saya lagi kuliah. Memang saya semangat banget kuliah pada saat itu, saya mau ngambil guru Tuhan. Tapi singkat cerita, kata bapak saya, udah coba aja dulu wawancara. Memang wawancara waktu itu psikotes, kesehatan, wawancara, saya lulus semua. Ya puji Tuhan. Awalnya saya memang melamar bagian administrasi. Tiba-tiba saya diwawancara, kamu diterima ya di bagian farmasi. Saya shock juga. Tuhan, saya nggak punya background farmasi, kok saya diterima di farmasi gitu kan. Nah singkat-singkat udah ada, saya kata bapak saya, ngomong sama bapak saya, gimana dong? Ya udah nggak apa-apa, kamu lagi kuliah, coba kamu ngomong. Saya ngomong sama koordinator farmasi, saya bilang, saya boleh nggak kuliah, maksudnya siang aja, kebetulan kan Pak Mitra itu sip-sipan ya. Nah karena saya masih baru, nggak dikasih dinas malam, baru pagi dan sore begitu. Saya minta sore, karena saya pikiran saya pagi saya kuliah, jadi saya masih sempat lah kuliah. Singkat cerita 2 minggu orientasi, tiba-tiba saya di kontrak, jadi karyawan kontrak ya, di kontrak. Nah selama 9 bulan itu saya selalu usaha, saya selalu masuk siang. Saya bilang saya masuk siang karena saya mau kuliah, saya bilang gitu kan. Kuliah saya juga cerita. Kebetulan waktu itu kami diterima 6 orang. 6 orang, tiba-tiba bos saya bilang gini, yang diterima hanya 2 untuk jadi karyawan tetap. Saya bilang, Tuhan, waduh gimana ya, saya bilang gitu kan. Memang jujur aja, kalau yang mandiri, yang ngelamar sendiri itu cuma saya doang. Yang lain tuh bawaan manajer, bawaan yang ya istilahnya orang-orang yang dia kenal orang dalam. Sedangkan saya memang ngelamar sendiri, iseng-iseng waktu itu kan. Singkat cerita, ya udah 6 bulan. Tiba-tiba bos saya manggil saya juga kaget kok, cuma saya aja yang dipanggil, yang lain dari dipanggil. Bos saya bilang gini, saya sebetulnya pengen kamu, saya tahu kamu kuliah, dia bilang gitu. Vera, kamu mau nggak kamu jadi karyawan tetap kerja di sini? Tapi dengan satu syarat, kamu harus keluar dari kuliah. Saya bilang, Tuhan, aduh sayang banget kuliah gua gitu kan. Bu, maaf saya bisa nggak hari Minggu deh saya kuliah, saya bilang gitu. Oh nggak bisa, nanti kemungkinan kalau kamu udah karyawan tetap, kamu dinas malam hari Minggu udah pasti masuk. Kamu nggak bisa ngatur kuliah kamu. Karena saya bingung, saya galau seperti ini. Saya udah mau keluar, saya udah nggak mau seperti nggak mau kerja gitu kan. Karena saya memilih kuliah. Karena saya konsultasi sama bapak saya udah bilang, Pak gimana nih, saya harus keluar dari kampus karena saya nggak bisa kuliah sambil kerja. Kata bapak saya, udahlah kamu keluar aja. Ngapain toh juga kamu kalau jadi guru nanti ngajar, belum tentu kamu jadi pegawai negeri. Memang saya waktu itu ngambil kuliah guru tuh karena mau ngincar pegawai negeri. Tapi pas saya bilang gitu, udahlah kerja aja gitu. Kamu jangan-jangan loh jadi karyawan tetap. Singkat cerita, ya udahlah saya bilang, Tuhan gimana ya? Tapi nggak tahu memang Tuhan punya rencana. Nggak lama saya kerja, jadi karyawan tetap yang saya terima, saya tinggalkan kuliah saya. Papa saya sakit. Papa saya sakit, di situ sakit terus. Tapi memang dia sempat mengeluh sama saya. Coba kamu dulu ngambil perawat. Kamu tahu juga ujung-ujungnya kerja di rumah sakit kan. Memang dulu saya pernah disuruh sekolah perawat, cuma saya nggak pernah kabur. Maksudnya suruh ujian, saya kabur. Kebetulan papa saya waktu itu kakak saya nikah di kampung, saya nggak ujian gitu. Saya bilang, nggak mau gue jadi perawat. Memang dari dulu anti lah jadi perawat. Nah singkat saya ambil itu, akhirnya saya kuliah kerja. Ya puji Tuhan, tapi saya langsung ingat kebaikan Tuhan. Kalau saya tidak kerja di rumah sakit, mungkin saya kerja udah nggak tahu ya. Saya bilang, Tuhan angkat saya dari yang misalnya kerja nggak jelas, karena Tuhan angkat saya kerja di rumah sakit sebagai farmasi. Jujur kalau mau dibilang belajar kerja di rumah sakit, apalagi bagian farmasi itu berat ya, karena saya harus bisa baca resep dokter, padahal dokter nggak gampang gitu. Saya harus ngerti dosisnya, saya harus belajar banyak. Itu bahkan 2 bulan saya nangis, saya mau pergi, saya bilang Tuhan saya nggak mau kerja di sini, saya nggak kuat gitu. Tapi memang berjalan 10 tahun akhirnya saya kerja di Mitra. Tapi itu juga membuat saya, Tuhan saya nggak bisa bekerja melayani Tuhan. Saya dan mulai garis terus nikah sama suami saya rindu pelayanan, itu pun menghalangi saya karena minggu harus kerja, malam kadang-kadang kerja juga. Kalau suami libur saya nggak libur, karena saya libur suami nggak libur. Tapi saya bilang Tuhan saya mau melayani Tuhan. Puji Tuhan, saya 10 tahun kerja di rumah sakit Mitra, saya keluar dan saat ini Tuhan angkat saya lebih lagi, saya melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bisa ambil keputusan keluar dari rumah sakit itu nggak gampang ya, dan mulai biasa kerja tiba-tiba nggak kerja, nggak pegang duit. Tapi saya menganggap dari tahun 2016 sampai sekarang saya keluar, pemeliharaan Tuhan luar biasa. Jadi bila saya bersyukur sama Tuhan dan kita komitmen melayani Tuhan biar amin. Demikian kesaksian saya. Terima kasih. Nggak nyanyi. Udah biasa.
Wow, pemeliharaan Tuhan luar biasa ya, haleluya. Mungkin ada lagi yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, persilakan. Oh, Ibu. Apa ini? Luar biasa. Ada Aki dari Lembang ini. Aki dari Lembang baru jadi. Oke, salam. Iya, fotonya banyak lagi. Saya pusing, tapi puji Tuhan. Amin. Intinya kalau kita apa namanya melayani buat Tuhan, pasti Tuhan akan perhitungkan yang baik untuk kita. Amin. Sebenarnya saya mau kesaksian ini di Pedibira, tapi nggak apa-apa di sini aja, nggak spoiler. Haleluya. Ya, kita sudah 3 tahun lebih ya di apa MOB membantu support di Pedibira. Dari mulai keluarga, akhirnya menjadi Pedibira gitu kan, kita nggak pernah pikirkan gitu. Dan apa namanya dari tahun ke tahun itu saya nggak pernah pikirkan apa yang akan saya dapat dari tempat itu. Karena memang tujuan saya ingin mensupport keluarga, mengenalkan Tuhan yang lain lah di situ. Makanya saya nggak pernah hitung atau kecewa, capek itu pasti ada secara fisik, tapi tetap saya ingin lakukan yang terbaik. Saya senang gitu bisa ngeliat orang senang pada saat, bagus ya fotonya gitu. Saya senang gitu. Dari dulu memang saya senang gitu. Sampai pada akhirnya ada masa kan tahu ya kalau pekerjaan saya kan desain grafis, kliennya memang di luar tapi tidak selalu stabil karena kan freelance. Itu kalau misalkan ya penghasilan bisa sekali bekerja bisa 3 bulan nggak usah kerja. Tapi bisa 3 bulan nggak ada pemasukan. Ya itulah kan. Pintar-pintar sebenarnya gini loh. Sebenarnya kita diajarkan Tuhan untuk bisa memanage juga. Bukan berarti ada besar terus dihabiskan. Yaitu kesalahan yang menurut saya harus terus-menerus belajar. Oke, singkat cerita, setahun kemarin itu benar-benar ada masa sekitar 8 bulan saya nggak ada pemasukan sama sekali. Kecil-kecil gitu. Bukan pemasukan utama saya dari kontes-kontes desain. Yang biasanya kan saya tuh kalau di tempat desain yang saya ini tuh saya kategori udah top level lah. Karena ada 3 level dari kelas bawah, newbie, menengah, sama saya yang sudah top level. Artinya sekelas saya itu paling nggak 2-3 kali atau ya 1 kali lah paling paling itu harus menang. Ini bisa nggak ada menang sampai 8 bulan berturut-turut. Istri saya itu selalu mengingatkan dan kesulitan tetap apa namanya penyembahan, ya kan sama anak tiap malam, ya kan dia main gitar. Kalau pagi saya berdua ya saya main gitar. Itu selalu kita lakukan dalam keadaan susah pun kita lakukan. Dalam keadaan kesel gitu kan tetap kita lakukan karena dia selalu ingatkan. Ada salah satu doa kita tuh yang wajib kita baca di setiap malam. Itu ulangan 8 ayat 28 yang Yesus akan ya kan akan memerintahkan berkat atas saudara mungkin dalam usahaku ya akan memberkati aku ya kan ini negeri ya itu artinya cocok banget ya sama saya kan yang artinya wah ke negeri berarti kan memang pekerjaan saya kan kualitasnya dilakukan di Wuhan terus doakan itu sampai setahun lah belum ada jawaban. Iya ternyata Ada di satu masa yang saya sampai nanya sama istri habis baca itu ini sebenarnya ayat buat kita nggak sih ya? Padahal Tuhan katakan itu buat semua orang. Sampai ada masa yang saya ini buat kita bukan sih gitu. Di saat keraguan itu Tuhan jawab. Waktu ibadah di Pabira, kalau yang datang di Bu Yohana, dia kan temanya tuh taat dan percaya saja. Taat setia percaya saja. Nah yang luar biasa nih di akhir kalimat dia baca itu ayat ulangan 8 ayat 28. Itu seperti mengkonfirmasi gitu bahwa itu bukan kamu jangan ragu nih diteguhkan sama melalui Yohana gitu. Saya tuh kalau misalkan ada istri saya itu saya pasti akan senyum-senyum karena Tuhan jawab. Kita ngerasa bahwa Tuhan jawab melalui Yohana. Sampai terus ada apa sesi dia mendoakan. Istri saya bilang oh iya saya juga pengen doakan. Begitu doakan, dia doakan, dia buatkan hal yang baik.
Terus dia bilang, saya mau berkati bapak ya, nanti saya kasih ke ibu. Kan saya bilang sama Pak Birawa, ya dia nanya, itu doa apa minta doa? Itu kan, oh udah tadi apa? Dia mau ngasih berkat katanya, kasih etik paling bener etik 2 katanya. Oh ya nggak apa-apa, puji Tuhan kan, saya tahu kan pasti tidak murah gitu kan, puji Tuhan gitu diperhatikan. Ternyata pas pulang ternyata dikasihnya uang dolar. Ya puji Tuhan gitu. Rezeki anak soleh. Puji Tuhan malah akhirnya terus dia nanya ke Ibu Arti, Pak Boy bisa dipercaya motret acara-acara saya, seminar saya gitu. Yang mereka jadi kan mereka sebulan 2 kali datang dari Korea untuk seminar untuk masalah kosmetik mereka itu kan untuk stem cell atau segala macam. Tapi sebenarnya mereka punya Bu Yogi punya program banyak. Makanya kemarin itu juga artinya dipercayakan motret. Hal yang saya nggak nyangka. Jadi jujur ini memang Tuhan satu demi satu Tuhan bukakan. Saya datang ke Surabaya kemarin liburan, ternyata om saya yang kemarin meninggal itu meninggalkan alat potret yang banyak. Kamera. Itu sebenarnya ada banyak banget gitu. Ada banyak, cuman adik saya bilang, gue juga mau yang ini. Oke silakan gitu kan, yang mana aja silakan, saya juga nggak milih. Terus adik ipar tuh bilang, Mas ini banyak, Mas yang lebih banyak deh gitu kan, karena Mas yang suka motret, hobi motret kan. Oh iya, saya tahu yang ini. Kamu ini nggak apa-apa ya udah. Contoh-contoh mungkin kalau dihitung bisa hampir 50 juta lebih tuh. Wow. Dan lensa yang saya pakai kemarin itu, lensa yang panjang aja barunya mahal sekali gitu. Kalau barunya pada, cuman kan itu sudah lama. Tapi kalau namanya motor itu kan sebenarnya nggak rentan oleh waktu gitu. Alat itu tetap bisa digunakan. Yang penting itu kan sebenarnya orang yang di belakang senjatanya itu. Itu saya paham itu gitu. Makanya saya senang sekali gitu. Nah saya nggak tahu akhirnya ternyata kesini. Ibu Yohana kemarin terus dia memberikan tolong bikinin logo buat travel saya di Korea. Udah mulai kerjakan, tapi belum selesai. Terus Ibu Tres itu mempercayakan pekerjaan sama saya. Bikin logo. Saya bikin ke menu desain menunya mereka karena bikin restoran baru kan di Menteng itu. Cuman karena dia sibuk jadi masih belum selesai. Tapi yang lucunya lagi dia nanya, Bapak ini bisa motret makanan? Wah. Lagi-lagi motret gitu kan, ini apa ya Tuhan bukakan satu-satu hal yang sebenarnya saya dulu memang suka motret, tapi karena desain grafis saya lebih fokus sama desain. Karena waktu SMA saya pernah juara 3 DKI untuk motret SMA. Nah makanya saya sadar saya punya talenta untuk itu, tapi saya fokus sama desain grafis gitu. Saya suka sama desain grafis sampai kesininya, makanya apa yang saya fokuskan desain grafis kok ini nggak ada ya. 8 bulan. Oh ternyata Tuhan bukakan talenta yang memang sudah lama dia ingatkan lagi. Seperti hobi saya, jadi makanya kemarin acara itu saya senang sekali gitu. Memang sebenarnya badan nggak bisa bohong, capek gitu. Waduh, dan untuk yang teman benar Pak. Karena mungkin entah kolesterol, tapi kemarin puji Tuhan dicek baik ya. Iya puji Tuhan. Orang saya itu tuh ngelekop ngurus nunggu lama gitu kan. Makanya puji Tuhan gitu. Saya puji Tuhan Erik ya untuk dibantu tuh sama Erik. Saya nggak nyangka akhirnya ada orang bisa bantu. Di PD Bira mungkin ke depan bisa kan. Akhirnya ya dipercayakan lah talenta baru gitu kan. Nah tapi apa yang saya rasakan itu adalah bagaimana Tuhan bisa membukakan hal yang saya nggak pikirkan. Itulah dari awal mulai dari Surabaya tiba-tiba dipercayakan alat-alat, nggak taunya saya mikir tadi motret di mana. Jujur saya tuh pengen banget tangkuban perahu karena itu motret buat saya. Saya suka sama foto landscape gitu kan, foto-foto alam terbuka panorama. Ternyata nggak bisa gitu. Ya sudah, kalau misalkan memang kondisinya kemarin hujan dan embun itu kan nggak mungkin juga buat motret apalagi pergi gitu kan. Makanya saya salah satu yang sebenarnya sedih juga gitu, nggak bisa nih. Karena saya orang yang sebenarnya jarang pergi-pergi, malas saya pergi-pergi gitu. Jadi acara kemarin buat saya kesempatan ternyata memang tidak, sudah nggak apa-apa gitu. Tapi yang saya puji Tuhannya adalah apa yang tidak pernah timbul dari pikiran kita sebenarnya itu yang Tuhan sediakan, bukan Tuhan permudahkan. Ya puji Tuhan sih artinya dari
dari kejadian-kejadian ini saya berharap gini buat kita semua ya, dalam melayani Tuhan jangan pernah ikut-ikut. Itu yang saya rasakan. Melakukan dan terus saja bersukacita, jangan pernah bersungut-sungut. Tuhan pasti akan sediakan apa yang memang menjadi kerinduan kita. Puji Tuhan, terima kasih. Amin. Ya, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Saya mau tambahkan sedikit. Memang Pak Bayu kita sudah bersama selama 5 tahun lebih ya. Ya. Saya usia nongol lah. Nongol ini. Oh iya ya. Nongol ini apa namanya? Sebuah tonggak sejarah yang mari berdiri ya. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, Bapak ini seorang tokoh, ya artinya seorang yang pendiam, tidak kuat dalam pelayanan pertama-tama, tapi ada karunia yang tersembunyi, yang kayaknya Tuhan kobarkannya. Bapak Ibu saya mau tambahkan, kalau kau setia di dalam ladang Tuhan ya, sekalipun nggak ngerti ikutin aja. Saya ingat waktu layanan di terakhir pertama kali, kita bingung untuk bagaimana konsep bikin slide ini ya, untuk bikin overhead atau proyektornya itu. Nah, tiba-tiba, oh iya, Pak Boy ada. Dan Pak Boy sejak saat itu menekuni bidang itu, ya terus di multimedia daripada yang lain untuk konteks IPD Birawa ya. Nah Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu ketika engkau belajar untuk taat dan tunduk, ya, maka Tuhan akan arahkan langkah kakimu, Bapak Ibu. Nah itu berkat itu kadang-kadang sudah ada di depan mata, sudah ada di atas kita, tapi karena sikap hatimu tidak taat dan tidak tunduk, tidak mendengar firman Tuhan, maka berkat itu akan naik lagi. Sayang ya, waktu sudah tinggal dikit lagi diberkati, tapi lepas begitu aja. Itu sebabnya belajarlah untuk memiliki respon hati yang baik. Ini yang saya lihat daripada Bapak ya. Sekalipun nggak ngerti, ngikut aja. Dan terbukti akhirnya diberkati. Berkat dari seberang lautan datang lah. Haleluya. Itu tanda buat Tuhan sudah menggenapi. Coba ulangan 8 ada ya? Ulangan 28 ayat 8 adanya. Oh, ulangan 8. 28 ayat 8. 28 dan 8. Ya, 28 dan 8 coba. 28 dan 8. Ya, 28 dan 8. Ya, ini kita mau baca bersama-sama. Ini ayat bagus soalnya. Ada? Tadi? Enggak ada? Ya. Kita baca bersama-sama ya. Ulangan 28 ayat 8. Imani bahwa firman ini juga berlaku untuk hidupmu. 1, 2, 3. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Ya, silakan. Sama Tuhan, saudara, mari bersama kita berbagi ini. Kita akan mempersiapkan seluruh kebaikan kita dengan Tuhan. Mari firman Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa. Biar terbaik, tidak terbaik jiwa.
Ya